Kita lakukan adalah salam, kemudian perkenalan, terus kemudian menjelaskan tujuan dari tindakan kita, dan yang terakhir itu adalah minta inform consent atau persetujuan dari pasien. Nah, salah seperti ini. Assalamualaikum, saya Dr. Yoga, dengan Bapak Andi kan? Ya. Nah, Bapak Andi, saya hari ini akan memasarkan infus ke Bapak. Nah, ini kenapa saya pasang infus? Itu karena Bapak kan kemarin diare, banyak cairan yang hilang. Terus Bapak juga suruh untuk makan. Nah, maka itu, agar cairan tubuh Bapak itu tetap terjaga, perlu untuk diberikan infus seperti ini. Nah, selain itu, tujuannya adalah agar proses penyembuhan tubuh Bapak itu lebih cepat. Nah, bagaimana Bapak? Bapak setuju? Gitu. Selanjutnya yang kita lakukan adalah persiapan alat dan bahan. Nah, alat dan bahan apa saja yang kita persiapkan? Yang pertama, ini ada botol infus. Botol infus ada 3 jenis, ada RL, ada NS. Nah, bisa dipelajari sendiri untuk penggunaannya. Terus yang kedua adalah infusion set. Infusion set itu ada 3 jenis. Ada yang untuk transfusi, terus habis itu ada yang untuk ini adalah infusion set untuk anak kecil, biasanya namanya microdrip. Terus kemudian infusion set yang untuk dewasa itu macrodrip. Nah, bedanya dia yang dewasa 20 drops per mili, kalau yang kecil atau microdrip itu 60 drops per mili seperti ini. Nah, perbedaannya bisa dilihat kalau yang macrodrip di sini tidak ada, di dalam chambernya nggak ada jarumnya. Terus kemudian kalau misalnya microdrip di dalam chambernya itu ada jarumnya seperti itu, sama warnanya juga beda tuh. Terus kemudian yang selanjutnya adalah kita menyiapkan nih plasternya, pastikan ada plaster atau Hitaflex. Terus pastikan ada alcohol swab, biasanya di dalam kom, atau kalau misalnya nggak di dalam kom kita buka terus kita masuk ke dalam kom, itu bisa. Terus habis itu ada kasa steril. Nah, kasa steril itu langsung dibuka aja, kita langsung dibuka. Ini untuk digunakan nanti. Nah, kemudian ada tonic wet, terus ada avokat. Avokat yang biasanya digunakan untuk dewasa adalah ukuran 20-22. Warnanya kalau yang 20 tuh pink, terus kalau 22 tuh biru. Yang hijau ini ukuran 18. Kalau yang kuning itu ukuran 24. Nah, selanjutnya alat yang kita siapkan adalah handscoon pastinya, begitu. Terus kemudian tentunya ada bengkok yang terakhir. Nah, yang pertama kita lakukan adalah memasang nih botol infus. Kita pasangkan botol infus. Terus selanjutnya tadi kita potong ininya, kasa steril. Kemudian kita siapkan ultrafix-nya. Ultrafix usahakan 2, karena yang satu itu untuk di atasnya infusion set, terus yang satunya lagi untuk pipa lekukannya infusion set. Bagi 2. Kita buka. Bisa ditempelkan ke meja. Setelah kita siapkan plasternya, terus kasarnya sudah selesai, sekarang lanjut ke tahap selanjutnya, yaitu kita pasangkan infusion set ke botol infus. Nah, kalau misalnya menurut aktus itu, jadi ada 2 tempat yang nggak boleh dipegang pakai tangan atau dibatasi, yaitu jumlahnya 3 kali megangnya, yaitu di ujung-ujung dari infusion set itu sendiri. Yang pertama, terus yang kedua sini di pangkalnya. Kalau ini di pangkal, kalau ini sebelah aja. Nah, pertama yang kita lakukan kalau udah megang ini, dilonggarkan. Jadi ini ada clamp roll namanya. Kita longgarkan, kita posisikan sejauh 2-5 cm di bawah chamber. Chamber itu apa? Chamber itu yang ini. Nah, kita posisikan 2-5 cm di bawah chamber. Kalau misalnya pakai jariku sendiri, jariku 3 jari ini ditumpuk seperti ini, udah aku hitung 5 cm seperti itu. Nah, masih terbuka seperti ini. Terus klampnya kita tutup. Caranya menutupnya tinggal diputar ke bawah.
waktu dia diputar ke bawah dia akan menghimpit ini pipanya ini. Nah setelah dikunci seperti ini, maka sekarang kita buka tutupnya, buang ke kom, buang ke bengkok, terus kita masukkan. Nah masukannya itu ke lubang out. Kita masukkan, udah masuk. Setelah ini yang kita lakukan adalah mengisi chamber dengan memencetnya sepertiga atau setengah dari tinggi chamber. Sudah selesai. Terus habis itu kita hilangkan udara di dalam tabung dan pipanya. Caranya tinggal diputar ke atas. Nah, kadang-kadang dia akan tidak mengalir seperti ini. Nah, kalau misalnya dapat kayak gini, itu aja digerojok seperti ini, dipaksa keluar. Dimulai menetes, kan? Digerojok untuk dihilangkan udaranya. Kalau udah selesai, kita tutup klemnya, tutup klem ke bawah, selesai. Terus habis itu kita gantung. Gantungnya ada dua tekniknya. Ada yang di sini, di atas seperti ini. Ada juga yang dimasukkan ke ini klem roll seperti ini. Nah, setelah ini yang kita lakukan adalah cari vena dan pasang tourniquet. Nah, untuk mencari vena kita mulai dari distal ke proximal. Dari distal seperti ini. Pertama-tama coba tinggal pegang-pegang gitu. Adakah tanda-tanda peradangan seperti nyeri? Kalau nggak ada, bisa kita pilih. Kalau misalnya ada, kita bisa pindah ke arah lebih yang proximal atau vena yang lebih ke proximal. Misalnya kita ambil di sini. Selanjutnya itu kalau misalnya sudah kita tentukan, sekarang kita pasang tourniquet. Ini tourniquet di depannya seperti ini. Kalau kita kunci seperti ini, bukanya seperti ini. Kita posisikan 10-15 cm di atas lokasi suntikan. Kunci, terus kencangkan untuk membentuk venanya. Nah, ada yang kurang tadi. Jadi kalau misalnya kita waktu mau nyari vena, itu diusahakan bapaknya, kita bilang sama bapaknya, Pak, genggam tangannya ya, atau jempolnya dikepal, digenggam, jempolnya digenggam seperti ini, agar venanya terlihat seperti itu. Nah, sudah pasang tourniquet, sekarang yang kita lakukan adalah sterilisasi atau bersih-bersih seperti itu. Kita cuci tangan. Setelah cuci tangan, kita pasang ini handscoon. Misalnya handphone sudah terpasang seperti ini, nah kita pakai alcohol swab. Alcohol swab itu biasanya sudah bukaan di dalam kom, nah jadi tinggal kita ambil. Tapi kalau misalnya kayak gini berarti kan awal tadi harus kita potong terus kita keluarin ke kom. Kita ambil di kom, terus habis itu kita ini ibaratnya kita ini asepsis. Nah, mulai dari tengah ke arah lateral 2 kali, terus kita buang ke bengkok. Kadang-kadang ada yang lupa dibalikan ke kom lagi seperti itu. Nah, selanjutnya yang kita lakukan adalah lakukan penusukan abokan. Abokan yang kita pakai misalnya 20 untuk yang dewasa biasanya dipakai. Nah, itu dibuka. Ini. Terus habis itu lakukan penusukan. Bapak, ini saya ini ya, saya tusuk ya pakai jarum ini. Agak sakit tapi nggak apa-apa. Nah, ini sudutnya 30 derajat, masuk sebentar, terus habis itu kita turunkan sampai sejajar. Kenapa sampai sejajar? Karena kalau misalnya di itu ujungnya kanula abokat sendiri itu dia kan agak keras. Takutnya kalau 30 derajat itu kalau Anda masukkan ini kanulanya itu akan merusak atau menggerus dinding dari pembuluh darah. Mending setelah 30 derajat seperti ini, masukkan sedikit 2-3 mm, terus kemudian diturunkan derajatnya sampai hampir sejajar. Terus habis itu pertahankan posisi jarum, masukkan kanulanya. Kanulanya masuk, tetap seperti ini.
Terus kemudian kita mulai menghubungkan antara kanulanya atau abokan ini dengan infus. Nah, kita menghubungkan antara ini ujung infusnya dengan abokan itu sendiri. Caranya ini dibuka pertama, terus habis itu ini venanya kita bendung pakai tangan dulu, tornikonya kita lepas, udah. Terus habis itu jarumnya kita copot, baru ininya kita masukkan seperti itu. Udah. Sudah seperti ini. Nah, sekarang kita uji. Cara mengujinya, ini pelan bawah kita kendorkan. Kalau misalnya tetesnya lancar terus, itu berarti masuk ke pembuluh darahnya. Tapi kalau misalnya di awalnya lancar, cuman terakhirnya tuh dia berhenti, itu berarti masuknya ke jaringan di luar pembuluh darah seperti itu, atau nyasar ke ekstravasas. Sudah bisa dipastikan seperti itu. Sekarang kita mulai untuk fiksasi. Nah, fiksasinya bagaimana? Jadi kita ambil kaca steril, kita taruh di atas ini. Sekarang kita buka danskunnya. Dan pasangkan HEPA fixnya. Misalnya sudah terfiksasi seperti ini, kita lakukan tempelkan lagi HEPA fixnya di lekukan ini. Nah, di lekuknya tuh ke lateral, jadi nggak seperti ini, karena kalau gini kan pasti mengganggu. Dia berarti di lateral dari tangannya itu. Nah, sekarang kita pasangkan. Nah, ini sudah terpasang semua. Pemasangan infus selesai. Terus kemudian sekarang kita hitung ini jumlah tetesan per menit, tergantung permintaan. Misalnya 60 tetes per menit, berarti 1 detik itu 1 tetes. Jadi kita hitung aja, kita sesuaikan. Kita sesuaikan dengan jam kita. Nah, udah selesai. Udah. Nah, Pak, Bapak Andi, ini pemasangan infusnya sudah selesai. Nah, nanti Bapak Andi bisa beraktivitas seperti biasa. Terus semoga Bapak Andi cepat sembuh ya. Ya, sekian. Ya. Itu sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini sekarang kita ada di ruang skill-lab. Kita akan melakukan pemeriksaan, akan melakukan NGT. Pertama yang kita lakukan adalah kita memberikan informasi kepada pasien. Yang pertama, Assalamualaikum Bapak. Ya, perkenalkan Menurut Jamal sedang berjaga pada siang hari ini. Saya akan melakukan pemeriksaan NGT ya Pak ya, untuk mengambil cairan yang ada di perut Bapak. Mungkin nanti ada rasa tidak nyaman Pak ya, tapi nggak ada rasa sakit. Mungkin nanti Bapak nurut dengan apa yang saya perintahkan. Kalau saya bilang nelan, tolong ditelan juga ya. Pak setuju? Setuju. Oke, ketika pasien setuju, kita langsung menyiapkan alat-alat yang digunakan untuk NGT. Yang pertama, di sini kita ada handphone sebagai bersihnya. Di sini ada stetoskop, jangan lupa stetoskop langsung dipakai. Stetoskop, kemudian ada gel biar memudahkan pemasukan selang kateternya. Ini selang kateter, dan ada senter untuk memeriksa hidung. Kemudian ada handuk agar nanti kalau ada muntah biar tidak mengotori tubuh. Ada bengkok untuk pembuangan alat tidak digunakan. Ada ultrafik sebagai nanti fiksasi kasus NGT. Dan ada kasa sebagai tempat peletakan gel. Dan ada squid yang diisi 10 ml untuk melakukan aspirasi untuk pengecekan udah masuk belum NGT terhadap ke dalam lambung. Kemudian ada pinset untuk melakukan pemasukan selang NGT-nya.
kemudian ada gunting untuk menyiapkan pemotongnya, dan ada spatol untuk mengecek ketika ada sumbatan nggak di dalam mulut. Oke, pertama kita siapkan, kita menyiapkan ultrafik terlebih dahulu agar nanti tidak bingung. Kita siapkan terlebih dahulu bahannya. Kita siapkan terlebih dahulu. Siapkan dua ultrafik. Lalu kita siapkan gel di dalam kasa. Kita potong terlebih dahulu. Kita keluarkan kasanya. Jangan jangan dihilangkan karena ini yang bersih ya, yang bersihnya. Ini kita buang di bengkok. Kita kasih gel terlebih dahulu secukupnya. Secukupnya kita pada minta Bapak, Pak, saya akan mengecek kondisi hidung Bapak lebih dahulu ya. Ini fungsinya adalah takutnya ada sumbatan di hidung atau enggak. Terus kita cek dulu. Maaf Pak, saya lihat hidungnya lebih dahulu. Oke, hidung dicek. Ketika hidung memang ada kotor, mungkin bisa dibersihkan. Ketika enggak, berarti kita langsung bisa memberikan handuk kepada pasien. Baik ya, saya pasangkan handuk. Nah, kita udah pasangkan handuk, kemudian kita izin pasien untuk mencuci tangan, ya. Tapi sebelum itu kita keluarkan selang kateter dari tempatnya. Di awal tadi kita keluarkan, masukkan ke tempat steril. Di sini udah kita keluarkan. Sekarang kita cuci tangan. Tangan di sini, di sini di tangannya, sini aja. Ini cuci tangan seperti biasanya dengan 10 gerakan. Kita lakukan ya, udah selesai tangan, kita keringkan, kita memakai handscoon ya, kita memakai handscoon ya, kita memakai handscoon. Oke, handscoon pakai semuanya. Setelah ini kita akan menggunakan selang ini. Kita tekuk lebih dahulu biar nggak terlalu panjang. Kita ukur dari hidung sini sampai belakang auricular. Kita tarik hingga prosesus pedius sini ya. Anggap aja ini ada angka 55-nya. Nah, di sini kita pakai batas ini untuk mengetahui seberapa selang inti yang akan digunakan. Oke, udah. Kalau udah dicek, maka selanjutnya kita akan mengasih gel ya, biar nanti tidak terasa sakit ketika dimasukkan ke dalam hidung bapaknya. Oke, kita gunakan gel tadi udah disiapkan. Bisitnya satu arah. Bisa ada yang mengatakan 5-10 cm, tapi bisa juga dari atas sampai sini. Pelan kita usapkan ke bawah. Ya, kita usapkan ke bawah. Kita usapkan ke bawah. Udah selesai satu arah. Kita buang ke bengkok. Itu kita minta bapaknya untuk relax, Bapak, belum relax ya, tidak agar bisa merasa nyaman. Kemudian kalau saya perintahkan teman-teman, Bapak pelan ya. Udah siap Pak? Bismillahirrahmanirrahim. Kita masukkan pelan-pelan terhadap hidung bapaknya. Kita masukkan. Bapak pelan ya Pak ya. Pak pelan. Pelan ya Pak ya. Pelan. Pelan. Nah, setelah ini kita bisa mengambil pinset di ruang steril. Bisa boleh menggunakan ini, boleh enggak, terserah kondisi kita. Oke, Bapak pelan. Kalau sudah bilang apa ya, Bapak pelan. Oke, pelan, relax ya Pak ya, relax Pak, relax, pelan. Ketika mungkin agak sulit, kita bisa menaikkan kepala bapaknya. Oke Pak, maaf. Pelan, oke, masukkan pelan-pelan terus sampai batas yang ditentukan. Pelan ya Pak ya. Pelan, terus masukkan. Tuh. Boleh ini ditaruhkan nggak apa-apa. Kita lebih enak menggunakan tangan langsung.
kita angkat biar bisa masuk semuanya. Pelan masuk, kita pelan masuk ya Pak ya. Oke ya, nggak apa biar lepas. Yang kita gunakan untuk misi bersih. Jadi ketika ini ada kesulitan kadang untuk memasukkan selangan GT-nya, kita minta Bapak untuk lebih mengangkat kepalanya. Ini sekarang terus apa? Yang batas 55. Kita cek batas 55. Udah kan batas 55. Mungkin kalau ini makin kita nggak tahu dia sudah masuk atau belum. Kita cek kondisi yang ada di bawah sini. Dia udah masuk atau belum? Maaf. Ini fokusnya ya, dia udah masuk nih. Di sini ada. Ini ya selangnya. Jadi udah betul. Jadi posisinya ketika emang ada di sini ada hambatan, tekniknya adalah kita gak usah pakai spatula biar mudah. Kita angkat kepala bapaknya, tetap kita masukkan terus ke posisi sini biar nggak menghambat di sini. Biasanya dia akan tersumbat di sini, makanya kita angkat biar keadaan lurus gitu ya. Ini udah, maka yang akan kita cek adalah kita gunakan aspirasi. Kita ambil squid ya, yang tadi diisi 10 mili, bisa 10 mili bisa 5 mili, kita pasangkan di sini ya. Setelah kita pasangkan, jangan lupa menggunakan stetoskop. Ke stetoskopnya dan kita gunakan pakai yang bel. Oke, pakai bel kita letakkan di kuadran kiri atas sini ya, kuadran kiri atas kita letakkan. Dan ini kita cek untuk selangan hidupnya sudah sampai ke dalam lambung atau belum. Langsung sekali suntikan maka akan bunyi hidup. Berarti kalau tidak seperti itu, maka selangan itu sudah sampai di lambung. Biarkan seperti ini, takutnya kalau ini dicopot asam lambung akan keluar. Dibiarkan seperti ini hingga kita bisa memastikan kalau ini tadi prinsipnya pengeluaran cairan, kita ambil kantong ini terlebih dahulu, kita siapkan dulu. Terus sebelum itu kita jangan lupa memfiksasi yang ada di situ. Kita ada beberapa teknik, mungkin ini pakai teknik yang biasa saja, atau teknik kupu-kupu juga nggak apa-apa, terserah mau menggunakan pisau yang mana. Oke, kita bisa ini, kita bisa masuk di situ dulu, biar lebih enak. Kita akan bengkok, kita pakai ini, kita pas, kita pakai prinsip yang biasa. Di ini. Mungkin prinsipnya adalah biar ini enggak maaf ini kurang rakat mungkin ya, tapi anggap aja rakat, lengket maksudnya ini. Nah ini di pipis ini ya, kita lagi kita ini mungkin kita potong lagi biar nggak kepanjangan. Oke, kita pas, itu kurang kencang, kita kencangkan lagi posisinya. Ini di pipis sebelah sini ya. Nah biar terus kalau bapaknya gerak biar nggak lepas di sini ya. Udah ini seperti ini. Setelah itu kita akan menyiapkan kantong. Karena tadi biasanya kita akan mengeluarkan cairan yang ada di dalam lambung, kita lepas dan kita pasang. Cukup dia akan mengalir dengan sendirinya. Kita telah Bapak, alhamdulillah Pak, pemasangan ini juga sudah selesai. Mohon maaf jika tadi tidak enak. Nah sekarang sudah selesai. Terima kasih Pak atas kesediaannya. Kita tutup. Salam berpasien. Mari Pak. Assalamualaikum. Udah selesai semua. Udah selesai pemasangan gitu ya. Terima kasih. Banyak salah di saya maaf karena ini banyak versinya. Silakan teman-teman memanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Semoga posisi blog 9 teman-teman lulus semua, MCQ-nya lulus semua. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yoga.